Pemirsa, cerita misteri kematian Brigadir Nur Hadi nampaknya belum memasuki titik akhir. 3 tersangka sudah ditetapkan namun belum tahu siapa pelaku utama atas kematian Brigadir Nur Hadi. Lalu bagaimana Misri, teman wanita Kompo Yogi juga bisa ikut terseret sebagai tersangka dalam kasus ini? Dan benarkah angka 10 juta dikeluarkan Kompo Yogi untuk menemaninya 1 malam di villa? Dan inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Bapak M masih hidup ketika masuk ke dalam air. Indikasi berbohong terkait dengan peristiwa yang ada di... Ya pokoknya dia datang ke Lombok itu dikasihkan 10 juta. Usai ditetapkannya 3 orang tersangka dalam kasus ini, tabir kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Bitpropam Polda NTB yang masih menyimpan misteri, lambat laun mulai terbuka. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi ternyata memiliki cerita yang cukup panjang. Bagaimana tidak, awalnya keluarga korban meyakini jika anggota keluarganya tewas karena kecelakaan di kolam renang ketika sedang berlibur di Villa Tekek, tepatnya daerah Gili Trawangan bersama dengan 2 atasannya, yaitu Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Meskipun keluarga saat itu masih menyimpan tanda tanya besar sebab kematian anggota keluarganya, namun jasad Brigadir Nur Hadi langsung dimakamkan. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Semoga dihukum seberat-beratnya sesuai hukuman. Pertanyaan besar dari keluarga Brigadir Nur Hadi kala itu adalah bagaimana seorang yang sehat dan sadar bisa tiba-tiba ditemukan tak bernyawa di dasar kolam. Hari berganti hari hingga bulan berganti bulan, kecurigaan keluarga atas kematian Brigadir Nur Hadi semakin nyata. 1 Mei 2025, ekshumasi dilakukan terhadap makam Brigadir Nur Hadi. Dugaan keluarga ternyata benar. Ekshumasi dan otopsi terhadap jasad korban menunjukkan adanya luka lecet gerus, luka memar, dan luka robek. Saat itu keluarga korban meminta agar pihak kepolisian secara terbuka mengungkap kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Kalau bisa dia harus dihukum mati karena itu pembunuhan yang sangat keji sekali. Ya. Kita mau dia harus dihukum mati dan segera ditahan. Dugaan awal menyebutkan jika kematian Brigadir Nur Hadi tewas tenggelam saat berenang ternyata terbantahkan semuanya dengan adanya temuan luka-luka tak wajar pada saat otopsi. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Nah, kalau tulang lidah yang mengalami patah maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Kami simpulkan bahwa Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Pelaku utama dalam pembunuhan ini adalah 2 atasan korban yang pada saat itu bersama-sama di sebuah villa privat di Gili Trawangan. Pada awalnya, 2 pelaku ini hanya sebagai saksi. Sampai pada akhirnya, polisi menemukan metode tes poligraf untuk mengetahui apakah keterangan 2 atasan korban ini adalah benar. Secara umum hasilnya poligraf bahwa keempat-empatnya indikasi berbohong terkait dengan peristiwa yang ada di Villa Tekek ataupun di Gili Trawangan tersebut. Pembunuhan terhadap Brigadir Nur Hadi yang dilakukan oleh 2 atasannya ini dikarenakan korban merayu teman wanita salah satu tersangka pada saat bersama-sama di dalam villa. Hal inilah yang membuat kedua pelaku menganiaya korban hingga tewas. Jadi ada kekerasan pencegahan yang utama yang membuat yang bersangkutan menjadi tidak sadar atau pingsan sehingga berada dalam air. Hingga akhirnya polisi pun menetapkan Misri Puspitasari, salah satu teman wanita pelaku, menjadi tersangka. Artinya, dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi ada 3 orang tersangka. Lalu bagaimana
kisah Misri Puspitasari bisa berada di tengah-tengah 3 orang anggota polisi dan juga ikut menjadi tersangka dalam kasus ini? Misri Puspitasari adalah wanita asal Jambi. Kehadirannya di dalam villa tak lain adalah atas undangan dari Kompol Yogi saat itu. Si M ini hadir ke Lombok itu memang sengaja diundang oleh Y, dan memang dijanjikan diberikan 10 juta untuk mendampingi untuk diajak pesta yang di Villa Tekek pesta. Jadi memang M itu hadir di Lombok memang sengaja diminta oleh si Y untuk menemani dia pesta. Nama Misri Puspitasari kian menutup nama 2 tersangka sebelumnya, yaitu Kompol Yogi dan Ibda Haris. Sebagai wanita bookingan dengan bayaran 10 juta itulah yang kini menjadi sorotan dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Pemberitaan siapa Misri kian santer. Hidup sebagai tulang punggung keluarga dan menjadi wanita yang berprestasi tak luput dari kisah panjang seorang Misri Puspitasari. Itu memang apa? Itu 10 juta per hari atau? Ya pokoknya dia datang ke Lombok itu dikasih gaji untuk mendampingi dia pesta di situ, termasuk ketika kemudian si Y sebelum ini kan posisinya waktu itu si M itu kan ada di Bali. M ini di Bali, dan ketika kemudian di Bali dia juga diminta untuk membeli Riklonite. Kehadiran obat terlarang dan minuman keras dalam pesta tersebut tak dibantah oleh kuasa hukum Misri. Memang benar ada pesanan dari Kompol Yogi kepada Misri untuk dibelikan Riklona dan ekstasi. Jadi sempat ditransfer sejumlah 2 juta untuk Riklona. Nah, kemudian datang ke Villa Tekek itu dari jam 4 sore itu sampai jam 8 itu ada Riklona, ada granat, ekstasi merek granat, dan minuman tequila itu yang diminum pada saat itu. Pendalaman kasus kematian Brigadir Nur Hadi terus dilakukan pihak Polda Mataram untuk mencari tahu siapa pelaku utama atas kematian sang brigadir. Nampaknya kasus kematian Brigadir Nur Hadi masih dalam teka-teki panjang. Meski 3 tersangka sudah ditetapkan, ketiganya pun sudah ditahan di Polda NTB dan 2 oknum polisi telah dipecat dengan tidak hormat ataupun PTDH, namun nama pelaku utama penganiayaan hingga kini belum muncul ke permukaan. Sampai saat ini kami tetap melihat pada prospek penyidikan yang memang benar. Kami buktikan secara kredibel, akuntabel, kemudian dengan pembuktian secara saintifik. Untuk lebih jelasnya arahan-arahan ataupun asistensi sudah saya sampaikan pada Dirkrimum. Nanti secara lebih lanjut akan disampaikan oleh Dirkrimum ataupun Kabid Humas. Kematian Brigadir Nur Hadi adalah tragedi. Ini adalah cerminan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan ketika sistem internal tak mampu berdiri netral.